Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi di video kali ini mungkin akan masuk ke segmen cerita trading ya. Jadi gue bakal ngejelasin tentang pengalaman gue trading di saham Telkom. Nah, mungkin bisa gue bilang video kali ini cocok banget untuk kalian yang pemula yang baru mau belajar trading saham. Karena di video kali ini gue akan ngejelasin tips and trick untuk para pemula secara step by stepnya, secara detailnya, dan semoga bermanfaat lah untuk kalian semua. Oke, lanjut ke pembahasannya. Jadi tips yang pertama itu adalah pilihlah saham blue chip gitu. Jadi untuk kalian para pemula yang baru mau belajar trading saham, itu untuk awal-awal kalian belajar untuk trading saham itu lebih baik pilihlah saham yang blue chip. Kenapa? Yang pertama, saham blue chip ini pergerakannya lebih steady ya, lebih santai gitu dibandingkan dengan saham second liner ataupun saham gorengan gitu ya. Kalau saham-saham gorengan itu bisa gue bilang dia pergerakannya lebih gerasak gerusuk gitu kalau misalkan teman-teman lihat. Jadi kalau dia pergerakannya arah gitu bisa arah berkali-kali, tapi ARB juga bisa ARB berkali-kali gitu. Jadi high risk high gain, di saat dia naik bisa cepet banget, di saat dia turun pun bisa nyungsep banget gitu. Jadi kenapa tips and trick gue yang pertama itu adalah pilih saham blue chip untuk pemula, karena pergerakannya jauh lebih steady, lebih kalem. Jadi untuk melatih mental kita trading awal-awal ini cocok banget untuk kita trading di saham blue chip ini. Nah, di video kali ini gua jelaskan dengan saham Telkom. Saham Telkom itu termasuk saham blue chip. Gua di sini swing trading dari bulan Januari sampai awal Maret ya, dari awal Januari sampai awal Maret. Nanti kita bahas gimana cerita trading gua. Kita lanjut dulu ke tips yang kedua. Tips yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah pilihlah saham yang trennya itu sideways atau uptrend gitu ya. Nah, tadi seperti yang gue bilang, di sini gue bakal cerita tentang gue trading dengan strategi swing trading ya. Jadi di swing trading itu paling efektif untuk saham-saham yang trennya sideways atau uptrend. Jika kita melihat saham Telkom ini teman-teman, jadi udah kelihatan banget bahwa pergerakannya dia sedang uptrend nih teman-teman. Dari 2021 kemudian di 2022 ini dia masih lanjut uptrend karena membentuk higher high dan higher low yang baru. Pergerakannya bergerak ke atas ya, bergerak uptrend gitu. Nah, kenapa gua sarankan untuk teman-teman yang pemula ini pilih saham-saham yang bergerak sideways atau uptrend? Itu karena kita lebih mudah untuk mengidentifikasi harga-harga untuk kita buy dan kita sell gitu. Nanti akan dijelaskan di tips yang ketiga. Jadi intinya kenapa kita nggak pilih saham downtrend itu karena kita lebih mudah untuk menemukan level support dan resistance-nya. Lalu yang kedua juga sebagai pengaman kita juga, karena di saat trennya udah terkonfirmasi sideways dan uptrend itu kemungkinannya kecil untuk dia sahamnya harganya bergerak turun gitu atau bahkan jebol dari supportnya. Jadi tips yang kedua, pilihlah saham yang trennya itu sedang sideways atau uptrend, itu untuk pengaman kita, untuk memudahkan kita nih, di trading selanjutnya. Tips yang ketiga nih yang nggak kalah penting juga, itu adalah adanya akumulasi dari market maker. Nah, gimana cara kita tahu adanya akumulasi atau distribusi dari market makernya? Itu udah banyak banget gue jelasin di video-video gue sebelumnya. Nanti gue taruh linknya di kanan atas, kalian bisa nonton ya. Jadi untuk saham Telkom ini, seperti yang udah gue jelasin tadi, buat mulai trading swing trading saham Telkom ini awal Januari sampai sekarang, sampai awal Maret. Jadi gue melihat
pergerakan market makernya itu 3 bulan ke belakang. Artinya gue lihat pergerakannya dari awal Oktober sampai dengan awal Desember. Nah, di sini akan gue kasih tahu salah satu cara membaca pergerakan market maker ya. Ini gampang banget caranya. Kalian tinggal ke kase.co.id, nanti kalian akan temukan komposisi pemegang saham. Nah, di situ kelihatan tuh proporsinya. Nah, ini gua share gambar. Ini yang pertama adalah komposisi kepemilikan saham Telkom per 30 September 2021, atau bisa gua artikan ini di awal Oktober ya. Di awal Oktober ini kepemilikan saham Telkom itu lokalnya 25,59%, asingnya 74,41%. Nah, ini retail lokalnya hanya 2,78%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa market makernya itu adalah asing karena dia mempunyai kepemilikan mayoritas terhadap saham Telkom 74,41%. Ciri-ciri blue chip pun seperti ini teman-teman. Jadi pilihlah saham yang market makernya atau kepemilikannya itu mayoritas oleh asing. Nah, ini sebenarnya nggak semua blue chip di Bandari atau market makernya itu asing, bisa juga lokal, tapi saran gua untuk memudahkan teman-teman apalagi yang baru pemula itu pilihlah saham yang market makernya itu asing, kepemilikan mayoritasnya itu asing. Kenapa? Karena pergerakan dari asing itu lebih mudah dibaca nih dengan data-data yang tersedia ya untuk pergerakan asingnya gitu. Jadi di saat market makernya itu lokal itu sedikit lebih kompleks penjelasannya karena itu mungkin akan gue buat di lain video, tapi intinya pilihlah saham blue chip yang market makernya asing gitu ya, digerakkan oleh asing. Dan di saham Telkom ini seperti yang kita lihat kepemilikan mayoritasnya 74,41% itu dimiliki oleh asing. Nah, tadi gue bilang gue melihat pergerakan market maker 3 bulan ke belakang. Jadi di sini gue tampilin lagi gambar per 30 Desember 2021 ya, per akhir Desember. Jadi dari akhir September ke akhir September ke akhir Desember itu selama 3 bulan ke belakang ya. Itu kepemilikannya seperti ini teman-teman. Lokalnya berkurang jadi 23,85%, asingnya bertambah jadi 76,15%, kemudian retail lokalnya berkurang jadi 1,94%. Di sini kesimpulannya apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, di sini udah jelas-jelas bahwa asingnya meningkat nih selama 3 bulan terakhir dari 74,41 ke 76,15%. Artinya market makernya sedang mengakumulasi saham Telkom tersebut. Ini indikasi yang bagus teman-teman, karena di saat market makernya mengakumulasi, di situ bisa kita sampaikan bahwa kedepannya harganya akan termaintain dengan baik untuk uptrend, bisa dibilang seperti itu. Di sini naik sekitar 1,an% ya, jadi 76,15% kepemilikan asingnya, dan kita simpulkan bahwa itu akumulasi. Dan di sini terkonfirmasi lagi dengan kepemilikan lokal retailnya yang berkurang dari 2,78% jadi 1,94%. Di saat kepemilikan retailnya berkurang, di situ artinya ada big money ini, ada market maker yang sedang mengakumulasi, yang sedang membeli saham retail tersebut. Jadi kepemilikan saham retailnya berkurang selama 3 bulan terakhir ini. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa saham Telkom selama 3 bulan terakhir dari akhir September sampai akhir Desember itu market makernya sedang mengakumulasi. Jadi asingnya lagi beli saham Telkom banyak nih teman-teman. Nah, itu sesuai dengan tips ketiga yang tadi udah gue sampaikan, bahwa ada akumulasi dari market makernya, dan di sini Telkom sudah memenuhi ya. Oke, 1 2 3. Oke. Masuk ke tips keempat, yaitu buy on support and sell on resistance. Nah, ini rule of thumb dari
strategi swing trading ya teman-teman. Jadi cerita trading gue di Telkom ini, gue trading di awal Januari 2022 sampai dengan awal Maret ya, sampai dengan saat ini itu gue 5 kali trading jual beli, dan syukurnya 5-5-nya itu menghasilkan profit. Jadi ini teman-teman mungkin bisa lihat ada panah warna hijau dan ada panah warna biru. Panah warna hijau ini dimana gue buy atau entry, dan panah warna biru ini dimana gue taking profit atau exitnya ya. Jadi 5 kali gue di saham Telkom ini gue buy di support. Ini trading pertama ya, gue buy di support lalu sell di resistance, lalu selanjutnya gue buy lagi di area supportnya, kemudian gue sell lagi di area resistance-nya di 17 Januari ini. Lalu berikutnya, hari berikutnya ini gue buy on support, new supportnya, karena udah berhasil close di atas new supportnya ya, di atas resistance yang udah di breakout. Kemudian gue sell lagi di resistance atasnya lagi. Kemudian gue trading berikutnya lagi gue buy lagi di support 4170-nya. Dia sebelumnya udah sempat breakout new supportnya, tapi kemudian hari berikutnya turun lagi, jadi gue nggak beli, gue belinya di support bawahnya lagi, kembali lagi di level sekitar 4170-an. Di sini gue average buy-nya di 4200-an ya teman-teman. Lalu gue taking profit di level 4400-an ya teman-teman. Jadi sebenarnya target gue di 4300-an di resistance atasnya, cuman di tanggal 9 Februari ini dia nggak berhasil mencapai level tersebut. Jadi gue lihat besoknya dan ternyata langsung gap up, langsung lompat ke resistance atasnya. Jadi ya gue taking profit di resistance atas. Lalu gue buy lagi on support, di new supportnya di level sekitar 4300-an. Kemudian gue taking profit lagi setelah melewati resistance-nya ya di level 4560. Nah oke, jadi dari hasil 5 kali trading gue dari awal Januari sampai dengan awal Maret, gue tampilkan hasilnya untuk teman-teman bisa lihat. Jadi trading yang pertama itu gue gain 3%, lalu trading yang kedua gue gain 2,5%, lalu trading yang ketiga gue gain 2,3%, trading yang keempat gue gain 6%, dan trading yang kelima gue gain 5,4%. Semua ini gue dapatkan dari strategi yang sangat simple, strategi rule of thumb dari swing trading, yaitu buy on support and sell on resistance. Gitu kurang lebih teman-teman untuk yang tips keempatnya. Udah makin kebayang ya teman-teman. Nah, gue mau ngasih tips terakhir ini dari gue pribadi ya, dari tips gue pribadi untuk teman-teman, terutama trader-trader yang masih baru belajar, yang masih pemula. Tips yang terakhir, tips yang kelima, yaitu jangan lihat besar gainnya, tapi lihat dari konsistensi profit kalian gitu. Kalau misalkan kita terfokus dengan mendapatkan gain yang 10%, 20%, 30%, 100%, bahkan one bagger, itu tentu kita akan bermain di saham yang bukan blue chip, tapi saham second liner ataupun gorengan. Nah, dengan gain yang besar seperti itu juga tentu dibarengi dengan resiko yang gede juga. Jadi kemungkinan untuk kita loss juga akan lebih besar juga. Jadi kurang baik lah untuk teman-teman yang baru pemula gitu. Jadi yang penting di tips kelima ini adalah menjaga konsistensi dari hasil trading kalian. Jadi meskipun karena kita baru belajar ya teman-teman, meskipun gainnya hanya 2-3%, 5%, 6% seperti yang tadi gue jelaskan, tapi dari 2 bulan ini gue 5 kali trading dan hasilnya konsisten profit. Nah itu jauh lebih bagus dibandingkan kita mencari gain yang besar, tapi di situ juga kita menghadapi dengan resiko yang besar juga. Jadi kemungkinan modal kita akan mengalami loss juga. Oke, jadi itu teman-teman 5 tips dari gua recap.
akan gue recap ya teman-teman. Jadi yang pertama, pilihlah saham blue chip karena pergerakannya lebih steady, lebih aman, pergerakannya nggak liar, nggak kayak saham second liner dan saham gorengan ya, yang pergerakannya sekali ARA bisa berkali-kali, sekali ARB bisa nyungsep banget gitu ya. Nah itu tentu nggak bagus juga untuk mental teman-teman yang baru mau belajar trading saham. Jadi pilihlah saham yang blue chip yang lebih slow. Jadi kita bisa trading dengan lebih slow untuk di awal-awal ini. Lalu yang kedua adalah pilihlah saham yang trennya sideways atau uptrend, karena dengan tidak memilih saham yang downtrend tentu sebagai pengaman kita, harga saham yang akan kita tradingkan ke depannya akan cenderung bergerak ke atas karena sahamnya sideways atau uptrend. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga ini tips dari gue juga ada akumulasi dari market makernya, karena dengan adanya akumulasi maka continuity dari uptrendnya saham tersebut lebih terjaga, karena secara nggak langsung di sini gue bilang di saat market makernya mengoleksi saham tersebut maka dia otomatis juga menginginkan untuk profit kan. Nah untuk market maker ini profit pasti harga sahamnya akan di maintain untuk naik ke atas gitu. Jadi uptrendnya akan berlanjut seperti itu. Lalu yang keempat, rule of thumb dari swing trading, buy on support, sell on resistance. Swing trading ini cocok banget untuk pemula. Kenapa? Karena dengan buy on support dan sell on resistance itu kita mengatur risk management kita. Risknya rendah gitu. Jadi di saat saham menjebol support lebih dari 1 hari, itu kita bisa langsung cut loss. Gitu. Jadi kita menjaga modal kita dari loss yang lebih besar gitu. Lalu yang kelima yang gak kalah penting adalah jangan lihat besarnya gain, jangan terlalu fokus mendapatkan gain yang puluhan persen bahkan ratusan persen, tapi untuk di awal ini fokuslah kalian konsistensi untuk mendapatkan profit. Gitu kurang lebih teman-teman dari gua, semoga membantu teman-teman semua. Thank you semua.